Keluarga yang saling melayani dalam kerendahan hati. Saudara yang terkasih, di dalam sebuah keluarga, setiap orang memiliki kebutuhan, harapan, dan keinginan. Namun seringkali masalah muncul ketika setiap anggota keluarga lebih menuntut untuk dilayani daripada bersedia melayani. Padahal dalam rencana Tuhan, keluarga bukan tempat untuk saling meninggikan diri, melainkan tempat untuk belajar saling melayani. Dalam Filipi 2 ayat 3-4 tertulis agar kita tidak melakukan sesuatu karena kepentingan pribadi atau pujian yang sia-sia, tetapi dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama, serta tidak hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Prinsip ini sangat relevan dalam kehidupan rumah tangga. Kerendahan hati berarti mau mengalah, mau mendengar, dan mau memahami. Kerendahan hati bukan berarti lemah, tetapi kuat dalam mengendalikan diri. Dalam keluarga, kerendahan hati terlihat dalam hal-hal sederhana. Suami yang mau membantu pekerjaan rumah tanpa merasa direndahkan. Istri yang menghargai usaha suami meskipun belum sempurna. Anak yang mau membantu orang tua tanpa harus disuruh berulang kali. Semua itu adalah bentuk pelayanan. Yesus sendiri memberi teladan yang luar biasa. Dalam Yohanes 13, ia membasuh kaki murid-muridnya. Padahal ia adalah guru dan Tuhan. Tindakan itu bukan sekadar simbol, tetapi pesan bahwa kebesaran dalam kerajaan Tuhan diukur dari kerelaan untuk melayani. Bayangkan jika setiap anggota keluarga memiliki sikap seperti ini. Rumah akan dipenuhi dengan suasana saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih penting. Tidak ada yang merasa paling benar. Keluarga yang saling melayani tidak berarti tidak pernah berbeda pendapat. Tetapi ketika terjadi perbedaan, mereka memilih untuk merendahkan hati, bukan meninggikan suara. Seringkali konflik dalam keluarga bukan karena masalah besar, tetapi karena ego kecil yang tidak mau mengalah. Kata-kata yang seharusnya bisa diucapkan dengan lembut menjadi tajam karena hati yang keras. Kerendahan hati membuat kita berani berkata, "Maaf." Kerendahan hati membuat kita mau berkata, "Aku salah." Kerendahan hati membuat kita mau memaafkan lebih dulu. Ketika setiap anggota keluarga belajar melayani, beban menjadi lebih ringan. Tanggung jawab tidak hanya dipikul oleh satu orang. Suasana rumah menjadi tempat yang nyaman dan penuh kasih. Melayani dalam keluarga juga berarti peka terhadap kebutuhan satu sama lain. Kadang pelayanan bukan hal besar, tetapi perhatian kecil. Menanyakan kabar, menyediakan waktu untuk mendengar, atau sekadar hadir ketika seseorang sedang lelah. Dunia sering mengajarkan untuk mencari posisi tertinggi dan dihormati. Tetapi dalam keluarga yang berjalan bersama Tuhan, yang terbesar adalah yang paling mau melayani. Mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa lelah karena merasa selalu memberi. Jangan berkecil hati. Tuhan melihat setiap pelayanan yang dilakukan dengan tulus. Dan ketika kita melayani dengan hati yang benar, Tuhan sendiri yang memberi kekuatan. Mari kita mulai dari diri sendiri. Jangan menunggu orang lain berubah lebih dulu. Jadilah pribadi yang lebih dahulu merendahkan hati dan melayani. Karena keluarga yang saling melayani dalam kerendahan hati akan bertumbuh dalam kasih yang semakin dalam setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami untuk memiliki hati yang rendah. Jauhkan kami dari sikap egois dan keinginan untuk selalu dilayani. Bentuk kami agar mau melayani satu sama lain dengan tulus dan penuh kasih. Berikan kami kelembutan dalam perkataan dan kesabaran dalam tindakan. Biarlah keluarga kami menjadi tempat di mana setiap orang merasa dihargai dan dikasihi. Tolong kami meneladani Yesus dalam kerendahan hati dan pelayanan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.